Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema hari ini yang berjudul Tradisi Masa Advent, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro yang terkasih, saat ini umat Katolik sedang memasuki minggu ketiga masa Advent. Begitu pentingnya peristiwa kelahiran Yesus Sang Putra, sehingga gereja mempersiapkan umatnya untuk memperingatinya. Dan masa persiapan ini dikenal dengan masa Advent. Kata Advent sendiri berasal dari kata Adventus dari bahasa Latin, yang artinya adalah kedatangan. Maka fokus masa Advent adalah kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dalam masa Advent, kita melakukan permenungan akan kedatangan Kristus. Kristus memang telah datang ke dunia. Ia akan datang kembali di akhir zaman. Namun, ia tidak pernah meninggalkan gerejanya dan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Maka dikatakan bahwa peringatan Advent merupakan perayaan akan 3 hal. Yang pertama adalah peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama di dunia. Yang kedua adalah kehadirannya di tengah gereja. Dan yang ketiga adalah penantian akan kedatangannya kembali di akhir zaman. Maka kata Advent harus dimaknai dengan arti yang penuh, yaitu dulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Ini adalah dasar dari pengertian 3 macam kedatangan Kristus yang dipahami oleh gereja Katolik. Pemahaman ini menjiwai persiapan rohani umat, dan hal ini tercermin dalam perayaan liturgi dalam gereja Katolik. Sebab di antara kedatangan yang pertama di Bethlehem dan kedatangan yang kedua di akhir zaman, Kristus tetap datang dan hadir di tengah umatnya. Hanya saja, masa Advent menjadi istimewa karena secara khusus gereja mempersiapkan diri untuk memperingati peristiwa besar penjelmaan Tuhan menjelang peringatan hari kelahirannya di dunia. Nah, Sobat Maestro, dengan demikian masa Advent, masa 4 minggu sebelum hari Natal yang sedang dirayakan oleh umat Katolik saat ini, merupakan masa menantikan kelahiran Kristus atau penjelmaannya menjadi manusia atau perayaan inkarnasi Tuhan Yesus dalam kedatangan yang pertama. Jadi, masa Advent ini bukan bagian dari masa Natal, tetapi merupakan persiapannya. Oleh karena itu, masa Advent juga merupakan masa pertobatan. Sebab memang pertobatanlah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis agar kita dapat menyambut Kristus Sang Penyelamat. Masa Advent juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Sobat Maestro yang terkasih, sebelum kita melanjutkan topik kita hari ini, mari kita simak firman Tuhan berikut yang diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai dengan 37 tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kitab suci mengajarkan agar kita berjaga-jaga.
Dan berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Karena memang inilah yang diperintahkan oleh Kristus untuk menyambut kedatangannya. Berjaga-jaga adalah bentuk persiapan diri yang dimaksud, yang artinya adalah agar kita mengarahkan pandangan kepada hal-hal surgawi, bukan kepada hal-hal duniawi, pesta pora, atau perbuatan dosa. Dengan demikian, masa Advent merupakan masa pertobatan, di mana kita dipanggil Allah untuk kembali ke jalan Tuhan. Advent adalah kesempatan untuk melakukan pertobatan dari segala dosa-dosa kita, perbuatan yang tidak baik, sikap dan perilaku yang tidak berkenan di mata Tuhan, seperti kesombongan, iri hati, dengki, dendam, kemarahan, dan lain-lain, termasuk untuk melepaskan kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan membereskan luka-luka batin kita dengan cara mengampuni, agar kita pun siap menyambut Kristus dengan hati yang jernih, sehingga mata hati kita dapat melihat keselamatan itu yang datang dari Tuhan. Sobat Maestro, bicara tentang berjaga-jaga, apa saja persiapan rohani yang bisa kita lakukan? Nah, karena masa Advent adalah masa penantian yang harus diisi dengan pertobatan, yang dengan itu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus, maka sudah seharusnya lah kita mempersiapkan diri secara spiritual. Beberapa persiapan yang baik yang bisa kita lakukan di antaranya adalah: yang pertama, dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi menyadarkan kita akan kasih Allah yang memberikan putranya untuk bersatu dengan kita, yang dimulai dengan peristiwa inkarnasi. Yang kedua adalah dengan lebih sering menerima sakramen tobat. Sakramen tobat menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya tidak layak menyambut Kristus karena dosa-dosa kita. Namun Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Yang ketiga adalah bertekun dalam doa-doa pribadi dan membaca kitab suci. Masa Advent adalah waktu yang tepat untuk terus bertekun dalam doa-doa pribadi dan membaca kitab suci. Dengan bacaan yang disarankan adalah mengikuti kalender gereja yang telah disusun sedemikian rupa untuk mempersiapkan kita menyambut Sang Mesias. Yang keempat, persiapan yang bisa dilakukan adalah menjalankan doa-doa novena, secara khusus novena Maria dikandung tanpa noda, novena Natal, ataupun novena kanak-kanak Yesus. Nah, Sobat Maestro yang terkasih, itulah beberapa persiapan rohani yang dapat kita lakukan khususnya di masa Advent ini, untuk kita senantiasa berjaga-jaga menyambut kedatangan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari apa yang sudah kita dengar dan renungkan tadi, kiranya kita semakin menyadari bahwa masa Advent adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus, yang harus diisi dengan pertobatan, yaitu membersihkan rumah hati kita agar Kristus dapat lahir kembali di hati kita. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita akan mengalami Kristus yang hadir di dalam hati kita, sehingga kita juga akan mempunyai tujuan yang sama dengan inkarnasi Kristus, yaitu untuk mengasihi dengan memberikan diri kepada sesama kita. Seperti halnya Natal yang sudah dekat yang akan kita sambut, yang mengingatkan kita untuk berbagi kasih dengan sesama. Marilah pada masa Advent ini, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar Tuhan datang dan lahir secara baru di dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Kami bersyukur atas limpah kasih karunia-Mu yang sungguh besar, sehingga Engkau rela menjelma menjadi manusia dan hadir di dunia ini demi keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dalam masa Advent ini untuk mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya dan melakukan pertobatan, sehingga kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kudus. Semoga masa Advent ini juga menjadi pengingat bagi kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan-Mu kelak yang kedua kali. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik,
saran, dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.